Gak maju Mbak. Allah di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kata nida di situ, harfun nida, harfu seru, ya, huruf panggil. Di situ tidak ya ayyuhal muslim, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ya, untuk orang yang beriman. Karena hanya orang beriman yang nanti akan mampu mengemban tugas yang Allah wajibkan di ayat selanjutnya. Apa di situ? Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian as-siyamu, puasa. Ya. Jadi bulan Ramadan kalau bukan karena keimanan, ini malah justru ya disiriin Mbak. Maka ada juga orang muslim ketika menjelang Ramadan yang keluar dari lisannya bukan rasa gembira tapi kayak gelo Mbak. Lah kok ya wis Ramadan meneh toh. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini yang keluar dari lisan berarti ini cerminan hati yang tanpa didasari keimanan ya. Karena kalau orang beriman justru sebaliknya, apa Bu? Seneng, bahkan bisa jadi jenengan sudah bersiap dari kemarin-kemarin ya, di awal bulan Sya'ban sudah mulai nih ya, ada pemanasan di situ. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban Rasulullah menganjurkan kepada kita memperbanyak puasa. Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, dan setelah itu terbanyak puasanya adalah di bulan Sya'ban ya. Dikatakan Sya'ban dan Syawal itu seperti rawatibnya Ramadan ya. Dan ini sudah masuki akhir. Kalau yang terbiasa puasa Senin Kemis masih diperbolehkan, tapi kalau yang tidak berbiasa puasa sunnah maka sudah berhenti di tengah bulan Sya'ban. Itu yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika masuk Sya'ban maka perbanyak di pertengahan awal Sya'ban untuk berpuasa bagi yang mereka tidak biasa puasa sunnah. Tapi kalau yang biasa puasa sunnah, ada Senin Kemis, ada Yaumul Bid, maka boleh sampai 1-2 hari sebelum Ramadan baru berhenti. Karena sehari 2 hari sebelum Ramadan kita dianjurkan tidak puasa kecuali yang masih punya utang. Nih, ini perempuan semua, ya, ya, punya potensi tinggi untuk utang. Ya. Kenapa? Karena bukan berarti males ya Mbak ya. Karena memang fitrah kita di setiap bulan itu ada masa di mana kita tidak boleh puasa. Jenengan haid, jangan puasa Mbak ya. Pertama, jenengan kemayu, haid kok poso. Nah, yang keduanya ini yang berbahaya, malah justru bukan kebaikan tapi dosa, karena haram hukumnya wanita haid puasa ya. Jadi ya, kalau jenengan haid, biasanya masalah haid itu ramenya di bulan Ramadan Bu ya, mergane kuwi ya. Kok orang rampung-rampung tuh Bu Yeni. Nah itu. Nah kemudian kita deteksinya hanya dari sisi celana dalam ya. Biasanya kan secara umum deteksi haid itu sudah selesai belumnya dari celana dalam kita. Ini kasar ya. Bisa jadi di celana dalam kita sudah tidak ada, tapi sejatinya ini belum selesai haid jenengan. Maka tidak heran ketika sehari sudah puasa, lah kok sesuk ejek metu. Tapi anu kok Bu Yeni metune iki munggur sret. Ya, sret jarene. Sret apa? Coklat.
Lah itu berarti jenengan masih haid. Jangankan coklat Mbak, kuning saja, kuning ya. Ketika itu bersambung dengan haid kita, maka tandanya belum bersih. Jadi jenengan tidak usah ke susu. Kalau seperti itu, jenengan merasa sudah ya berpuasa, tapi sejatinya jenengan belum sah puasanya. Nah, nggak kehitung nanti utangnya. Dikiranya utangnya 5, padahal utangnya masih 6 atau 7. Orang bayar kira-kira piye Mbak? Merasa orang utang. Lah aku ora ngerti kok Bu Yeni. Nah ini perlunya belajar. Maka ya pendeteksian ya, selesainya haid yang diajarkan di dalam Islam adalah al-jufuf al-baidah. Al-jufuf al-baidah itu kita masukkan kain putih ya, kain putih bersih, tentu saja yang lembut ya Mbak ya. Jangan kain saringan tahu. Kenapa? Karena bagian itu lembut, halus ya. Ya, kain yang lembut, putih, bersih, masukkan, seret ya. Kemudian diputer. Ini dimasukkan dengan ini, nggak usah dalam-dalam, masukkan terus diputer, seret, terus ditarik. Nah, kalau kain itu ya ada slem, ada lendir, tapi tidak mewarnai kain putih tadi, berarti tandanya jenengan betul-betul sudah bersih. Tapi kalau ada lendir, tapi ada kuning-kuningnya, meskipun sebesar benang, berarti tandanya belum selesai haid jenengan. Atau yang kedua, ya, setelah tadi dimasukkan, ditarik, ternyata kering, tidak ada apa-apa, berarti ini tandanya sudah selesai. Jadi deteksi haid itu seperti itu. Ya, jadi jangan hanya melihat dari celana dalam ya. Karena ini kasar banget ya. Ini kaitannya dengan ibadah masalahnya. Sholat jenengan tidak diterima, puasa jenengan tidak diterima. Dan ketika masih dalam kondisi seperti itu, jenengan terima orderan bojo ya, ini haram ya, orderan bojo haram, nggak boleh. Maka ini harus betul-betul kita pahami ya. Sebagai wanita ilmunya memang harus tahu karena kaitannya dengan ibadah ya, kaitannya dengan ibadah. Nah, tadi kembali kepada Ramadan kita ya. Kenapa Ramadan itu begitu istimewa? Ya, karena tadi di dalam bulan Ramadan Allah mewajibkan satu ibadah yang sangat istimewa, yakni ibadah puasa. Ibadah puasa itu luar biasa istimewanya. Sampai di dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah berfirman yang kemudian diredaksikan oleh Rasulullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzibih, kata Allah ya. Seluruh amal anak Adam itu miliknya, itu kata Allah ya. Kullu amal ibni Adam lahu, semua ibadah sholat kita, ibadah sodakoh kita, birrul walidain kita, dan yang lain-lainnya itu pahalanya kembali kepada kita, untuk jenengan pelakunya. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah, puasa itu milikku. Wa anna adzibih, dan aku kelak yang nanti akan membalasnya. Nah, kemudian ya, beberapa ulama mensyarah hadis ini. Kenapa kok puasa milik Allah? Bukan milik hambanya yang berpuasa, karena istimewanya puasa. Yang pertama, ulama mengatakan karena puasa itu ibadah sirriyah ya, ibadah yang tersembunyi. Orang yang berpuasa tidak akan ada yang tahu kalau dia tidak
mengumumkan atau menyampaikan dengan lisan maupun dengan bahasa tubuh, ya. Cara menyampaikan dengan lisan ya tadi dengan pengumuman, ya. Alhamdulillah aku puasa, atau bahasa tangan lewat apa? Lewat HP, status. Alhamdulillah sahur. Wah, ini ya luar biasa kalau seperti ini, ya. Atau bahasa tubuh tadi, bahasa tubuhnya dengan apa? Kelemprak, lemes. Akhirnya apa yang lihat? Mbak, jenengan ngopo to kok lemes men? Poso ta. Nah, baru tahu, ya. Maka kalau seperti ini berarti sudah tidak lagi fa'innahu li, kata Allah, bukan milikku kalau seperti itu, ya. Maka jenengan kalau puasa Ramadan, insya Allah yang tidak puasa sekalipun dianggap puasa, ya Mbak, ya. Nah, kenapa? Karena ya umumnya Ramadan itu setiap muslim puasa. Tapi kalau puasa sunnah di luar Ramadan, jenengan tidak usah status, pasang status yaumul bid. Wah, ini ya Senin Kemis, tidak usah Mbak, tidak usah. Kenapa? Karena tadi biarkan puasa kita betul-betul milik Allah. Kalau sudah seperti itu, ya, puasa Senin, puasa Kemis, ini kemudian datang ke tetangganya yang kanan, berkunjung ke tetangganya yang kiri, main ke tetangga depan, kemudian ya main ke tetangga belakang, semua tetangganya dikelilingi sambil ngomong alhamdulillah aku hari ini puasa. Kabeh diumumke, dikandani, ini puasa jenengan hilang, sudah tidak lagi istimewa, ya. Jadi kalau jenengan puasa sunnah, biarkan aku dan engkau saja yang tahu, begitu, ya. Jadi jangan, ya. Sekarang modelnya kan status, Mbak. Sholat tahajud ting dong, kabeh kancane sak grup, ya, di WA, ayo bangun, boleh seperti itu, tapi sekali dua kali. Tapi kalau setiap malam, nanti bisa jadi peluang setan untuk merubah niat hati jenengan. Dan tadi yang namanya bolak-baliknya hati ini sangat halus, ya. Oleh karena itu, ketika itu ibadah, maka biarkan kita dengan Allah, apalagi puasa. Maka ketika Ramadan, puasa kita jaga supaya betul-betul jadi ibadah sirriyah, ya, sirriyah. Kemudian yang kedua, ulama mensyarah hadis ini, kenapa puasa itu jadi milik Allah? Karena ibadah puasa pahalanya tidak pernah Allah umumkan, ya. Saking besarnya pahala puasa, maka Allah tidak sampaikan di Al-Quran, tidak ada, ya. Yang ada adalah ibadah kebaikan, yang ada adalah ibadah sedekah. Setiap kebaikan kita lakukan satu, pahalanya Allah lipatkan minimal 10 kali. Bukan satu dibalas satu kebaikan, ya. Satu dibalas 10 Mbak, minimalnya. Tapi kalau keburukan, tidak Allah balas 10 dosa. Keburukan satu, kalau masih niat di hati, maka ditunggu. Malaikat tidak boleh mencatat keburukannya sebelum keburukan itu betul-betul dia amalkan, ya. Nah, kalau sudah diamalkan, berarti dosanya satu. Tapi kalau niat buruknya tadi kemudian dihapus, diganti dengan niat yang baik atau tidak jadi dilakukan, maka Allah berikan satu kebaikan. Itu Rahman Rahimnya Allah luar biasa kepada kita, ya. Nah, kemudian pahala sedekah Allah sampaikan di surat Al-Baqarah, ketika kita bersedekah satu, ibarat engkau menanam sebuah biji, kemudian menumbuhkan dari biji itu 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 bulir biji. Berarti pahalanya 700. Itu pahala sedekah, tapi puasa tidak ada. Maka kita upayakan
puasa kita betul-betul kualitas kita jaga, supaya menjadi bagian dari kebaikan yang nanti kelak akan dibuka oleh Allah pahalanya ketika bertemu kita di yaumil akhir nanti. Nah, kemudian syarah yang ketiga, penjelasan yang ketiga, kenapa puasa itu milik Allah? Karena ketika kita melakukan ibadah puasa, kita harus memiliki 3 kesabaran. Ya. Ketika kita puasa, ini harus ada 3 kesabaran. Ya, meskipun di ibadah lain kita dituntut untuk bersabar. Ya. Pertama, kesabaran dalam melakukan ketaatan. Ya. Karena ketaatan kita kepada Allah, maka kita tidak minum, tidak makan, dan tidak berkumpul atau jima antara suami dan istri. Meskipun 3 hal ini adalah fitrah kita, menjadi kebutuhan manusia hidup, makan, minum, dan jima. Tapi tadi karena ya, ketaatan kita kepada Allah, kita upayakan mengedepankan kesabaran, sabar untuk tidak minum. Saya yakin karena keimanan jenengan, meskipun nanti ketika bulan Ramadan panas luar biasa ya, terus kemudian jenengan pulang ke rumah, di rumah tidak ada siapa-siapa, jenengan buka kulkas, alhamdulillah hawa surga, keluar hawa surga ya. Ya, kemudian apa? Kemudian jenengan lihat, waduh, es dawet, ya, lebihan ya tadi malam mungkin ya. Yakin saya jenengan pasti tahan itu, dan itu butuh kesabaran ya, butuh kesabaran. Tidak kemudian wah mumpung ora enek wong, wah es dawetnya terus kemudian diombe, alhamdulillah, baru alhamdulillah ya. Ini tidak akan kita lakukan karena tadi kesabaran ya. Maka ketaatan sejatinya butuh kesabaran. Nah, jadi kesabaran itu dibutuhkan tidak hanya ketika kita dapat musibah, karena hari ini orang memberi nasihat kesabaran kepada saudara muslim lain itu ketika mendapat musibah, kehilangan harta, kehilangan nyawa. Ini kemudian kita datang ziarah, berkunjung ke saudara kita yang dalam kondisi kena musibah, kemudian kita nasihati, sabar ya mbak, sabar ya mbak, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik, kan begitu. Tapi jenengan pernah nggak melihat ketika ada orang sholat kemudian didatangi oleh saudaranya, mbak mau sholat mbak, nggih, sabar nggih mbak, sabar nggih mbak, kira-kira ada nggak? Nggak ada. Makanya ya, karena tidak ada yang nasihati ya, jenengan sholat kesusu, rasa sabar iya, suratnya sing pendek-pendek, trikul, nek perlu kulhu tok ya. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu ya. Al-Fatihahnya patas ya, tidak berhenti di setiap ayat. Itu tanpa kesabaran ya, tanpa kesabaran. Coba kalau kesabaran betul-betul dikedepankan, tidak lagi puas dengan seperti itu, iya kan ya. Tidak puas, masa sholat 4 rakaat 5 menit rampung, ini sholat topo ya, berarti 1 rakaat 1 menit, bayangkan ya. Tapi 1 menit kan sudah 60 detik loh Bu Yeni, detik itu cepet banget ya. Jadi jangan kemudian ya ketika sholat kita tidak sabar ya. Hari ini kenapa kok ya, ibadah-ibadah sering kali kita lakukan ya dengan tergesa-gesa, bahkan hanya sisa dari waktu dunia kita ya. Ini karena tidak adanya kesabaran di dalam ketaatan ya. Mudah-mudahan nanti tidak hanya puasanya yang sabar, tapi juga seluruh ibadah yang kita lakukan ketika bulan Ramadan kita kemudian ikutkan sabar di dalamnya ya. Sekarang tidak lagi nanti ya, sholat setelah baca Al-Fatihahnya kemudian cepet-cepetan, kemudian setelah Al-Fatihah suratnya ya, hanya itu saja sampai malaikat ki bosen iso niteni lho, walad dolin amin, engkau lah
inna a'toina. Engkola wal asri, ya itu. Ya, karena terbiasa banget kita dengan surat-surat pendek. Nah, ini tandanya tidak sabar. Ya, jenengan tahu sekarang kalau ketaatan itu ternyata butuh kesabaran. Kalau orang yang sabar tidak lagi ya memilih surat pendek, tetapi memilih yang panjang. Kenapa? Karena Allah cinta, Allah suka kepada hambanya yang berdiri untuk sholat, kemudian dia memperlama berdirinya. Nah, memperlama berdiri bukan berarti mundur ngadeg tok. Ya, baca surat. Dan tadi ada hadis lagi, ketika seorang hamba berdiri untuk sholat, maka malaikat berada di belakangnya. Kemudian malaikat meletakkan mulutnya ke dalam rongga mulut si orang tadi yang sedang sholat. Ya. Setiap ayat yang dia baca, setiap huruf yang dia baca ada di dalam rongga mulut malaikat. Ini saking pengennya malaikat mendengarkan bacaan Al-Quran, karena malaikat tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kita yang diberi kemampuan untuk bisa baca Quran kok senengnya sing cendak-cendak loh. Nah, jadi ini rugi sejatinya. Maka kesabaran dalam ketaatan ini perlu kita ya biasakan, ya kita biasakan, kita coba ya, karena ya, ketika kita berdiri lama di sholat berarti kita harus hafal surat-surat yang agak panjang. Ya. Oh iya, iya, monggo. Sebentar ada pengumuman. Iya, nanti akhirnya habis nggak bisa pulang. Ya. Ya, karena tadi ya, ketika kita berdiri lama berarti kita suratnya panjang. Saya tidak meminta ibu-ibu ya, kalau bisa boleh ya hafal 30 juz. Tapi saya minta minimal juz 30 ya, juz 30. Kenapa? Supaya tadi ketika kita sholat kita bisa kemudian membaca surat An-Naba setelah Al-Fatihah, membaca surat An-Nazi'at setelah Al-Fatihah, membaca surat Abasa setelah Al-Fatihah, dan surat-surat yang panjang di awal dari juz 30. Jenengan belajarnya jangan dari bawah, Mbak. Kalau dari bawah ini terus kemudian ya ada rasa sulit, ada rasa ya bosan ketika semakin naik semakin panjang. Jadi belajarnya dari yang panjang dulu. Nanti begitu sampai pertengahan ini kesini gampang banget. Ya, karena semakin pendek. Ya, ini juga butuh kesabaran. Semakin jenengan raiso ya, ayat 1 amma yatasaalun amma yatasaalun wis apal karo nyapu amma yatasaalun isa amma yatasaalun boleh ya. Giliran ini udah hafal kan langsung ke nomor 2 tuh, anin nabail adim apal, sudah hafal, bawa tuh amma yatasaalunnya, jangan ditinggal. Nanti kalau ditinggal tali. Iya, caranya begitu. Ya, jadi jangan kemudian ditinggal. Nah, kalau jenengan baru 5 ayat, kemudian orang mundak-mundak, ini bukan keburukan. Apa? Justru kebaikan. Allah cinta banget sama hamba. Sama jenengan, cinta banget. Kenapa? Karena semakin jenengan ya wangel, berarti pahala semakin banyak. Iya, jadi bukan berarti semakin angel ditutup. Nah, biasanya kan begitu. Wah, berarti aku orang bakat ngapal kayak lah.
bubar kayak gitu sudah ya. Ya. Maka ini harus ya mulai kita kedepankan. Jadi yang pertama, kesabaran dalam menjalani ketaatan ya. Ketika puasa kita utamakan kesabaran supaya apa? Puasa kita betul-betul ya berkualitas. Kemudian yang kedua, kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini kesabaran tersulit. Ya, jadi sabar ketika musibah itu gampang, tapi sabar meninggalkan maksiat itu luar biasa. Maka pahalanya ketika seorang hamba bisa sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ini luar biasa besar. Nah, kemaksiatan apa? Nah, sekarang kemaksiatannya tidak harus keluar rumah ketika kita dalam kondisi puasa. Yang paling dominan kemaksiatan terjadi itu lewat setan gepeng. Ya. Jenengan ngerti setan gepeng? HP. Dan saya yakin nih yang hadir punya semua si setan gepeng itu. Nah, jadi tidak usah keluar jenengan, ya. Lewat jari jenengan bisa ngonek-ngonek ke orang. Ya, lewat jari jenengan bisa ghibah orang. Lewat jari jenengan bisa sebarkan aib seseorang. Kira-kira bagaimana tuh kualitas puasa kita? Ya. Kelihatannya kita sholihah banget. Ya. Nek metu brukut, ya. Ketemu kancane assalamualaikum, oh sholihah banget. Barang nek meneng dhewe, dikir. Ning dikira karo setan gepenge tadi. Ini ya, hati-hati ya Mbak, hati-hati. Apalagi suasana Ramadan tahun ini masih seperti ini ya, genting ya. Ya, habis pemilu kita kan kelihatannya belum selesai nih, ya. Maka ini jadi perhatian kita. Artinya tidak usah ikut-ikutan mengotori hati. Tidak usah ikut-ikutan kemudian ya menghilangkan pahala puasa kita ya. Kita ambil dari HP kita ini kebaikan yang bisa menambah pahala puasa kita. Karena sejatinya itu juga bisa jadi manfaat ketika kita bisa ya mengaturnya ya. Maka tinggal kita ya. Nah, ini sarananya ada di depan kita dan biasanya itu selalu kita bawa. Sekarang kita ganti, nanti bulan Ramadan dari sekarang kita sudah mulai biasakan ya. Ketinggalan HP tidak masalah, tapi ketinggalan Quran jenengan balik meneh, kudune ngono. Ya. Ya, pergi nih, ketinggalan Al-Qur'an balik lagi. Jangan kebalik. Ya, ketinggalan Al-Quran ora apa-apa, ketinggalan HP direwangi balik tenan. Nah, ini yang sekarang terjadi kan begitu, ya. Ya. Maka upayakan diganti. Kebiasaan interaksi dengan HP ini diganti dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini juga menjadi syahrul Quran. Nah, kemudian kesabaran yang ketiga adalah kesabaran terhadap takdir ya. Takdirnya orang puasa karena dia itu tidak makan, tidak minum, maka takdirnya apa Mbak? Lemes ya, lapar, kemudian males. Nah, ini harus kita sikapi dengan sabar. Artinya tidak kemudian kita turuti, kita ikuti ya. Jangan gara-gara puasa kegiatan harian libur. Lah mergane apa? Lagi poso, lemas. Dadine ora ngaji. Ya. Kemudian yang kudune masak ora masak. Mas tuku wae ya Mas. Lah ngopo to, Dik? Poso. Nah, lemes. Ini jangan ya, jangan. Justru dengan puasa ya, kita itu berupaya untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan ya. Apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Apalagi punya slogan tidurnya orang puasa itu ibadah. Mas,
Aku saiki sesuk kan tanggal 6 Senin wis mulai poso ya Mas. Tolong nek aku turu aja ditangeke. Mergane aku lagi ngibadah. Ini salah, Mbak, salah. Ya andaikan ini benar, ya kalau tidurnya saja sudah dihitung ibadah, apalagi kalau dia tidak tidur, kan begitu. Andaikan benar loh hadis ini. Tapi hadis ini ada yang mengatakan ini hadis mungkar, ada yang mengatakan hadis palsu. Jadi jenengan tidak usah pakai tuh. Nah, biasanya anak-anak ya yang sering itu. Ya kalau anak-anak masih belum balik silahkan. Tapi kalau yang sudah balik ini juga harus difahamkan ya. Jangan kemudian posoe munggur turu we tangi nenek salat. Mergane apa dekne ngerti nek ora salat posone ora kanggo. Ya. Jadi jangan ya. Nah, itulah 3 penjabaran dari fa innahu li wa anna adzibih, kata Allah ya. Sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang nanti akan membalasnya. Oleh karena itu supaya puasa kita berkualitas, puasa kita betul-betul maksimal, maka harus ada persiapan. Pertama, persiapan keimanan. Ini harus dimulai dari sekarang. Jangan menunggu sok Senin. Kenapa? Karena kalau kita belum bersiap, menunggu nanti kalau Ramadan datang, ini kita tidak bisa langsung tinggal landas. Ya, ibaratnya seperti sebuah pesawat. Ketika mau terbang, ini pasti kan muter-muter dulu tuh, ya, jalan dulu di, ya, bandara, di apa namanya, landasan. Ya, jalan, nanti berhenti lagi, jalan lagi, terus semakin cepat sehingga kemudian sampai pada waktunya dia langsung tinggal landas. Nah, ini cuma tinggal 5 hari lagi. Sebetulnya ini sudah telat ya, tapi tidak apa-apa ya. Kita upayakan pompa keimanan kita, karena yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Dan saya yakin akeh medune, Mbak, timbangane munggah. Kenapa? Karena kecenderungan kita kepada dunia ini jauh lebih besar daripada kecenderungan kita kepada akhirat. Maka iman kita ini sering turun. Nah, ketika Ramadan jangan biarkan iman turun. Ya, bila perlu terus terbang sampai tinggi sehingga kita tidak lagi melihat dunia. Kalaupun kita melihat dunia, kecil dunia, yang ada akhirat. Nah, ini jangan khawatir loh, nek orang nonton dunia engkau orang mangan no buye nih. Jangan khawatir, jaminan rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Kenapa? Polanya di Al-Quran dikatakan barang siapa mencari akhirat, dunianya akan aku berikan, bahkan dunia akan mengejar dia. Itu janji Allah ya. Kalau jenengan ya, percaya, silahkan ya, silahkan dipraktekkan, insya Allah terbukti. Tapi sebaliknya, ketika kita menginginkan dunia, maka akhirat jangan berharap, dan dunia itu tergantung aku, kata Allah. Kalau aku suka aku berikan, tapi kalau aku tidak suka aku tahan ya. Oleh karena itu mulai Ramadan besok ya, upayakan keimanan kita naikkan, dan menaikkan keimanan itu dengan ketaatan. Ya, dari sekarang ya, sholat malam kita sudah kita latih, baca Al-Quran kita sudah kita latih. Untuk apa? Untuk pembiasaan dan menaikkan derajat iman. Kemudian persiapan yang kedua adalah jasmani. Ini juga penting. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada ibadah yang mengharuskan kita dalam kondisi sehat. Nah, jenengan flu saja kemudian puasa rekoso, Mbak. Betul ya, orang puasa sakit flu itu luar biasa, apalagi diare. Dan ketika itu dilakukan, jenengan dolim ya. Kalau dalam kondisi ya diare yang sangat sampai lemes, kemudian flu yang membuat kita sampai tidak banyak ya bergerak, jenengan nekat puasa, jenengan dosa, tidak dapat pahala tapi dosa. Ya, kenapa? Karena telah mendolimi dirinya. Maka kalau nanti, mudah-mudahan tidak ya, ditakdirkan oleh Allah dalam 1 bulan Ramadan ini ada masa di mana jenengan sakit, ya.
Kalau sakitnya tidak bertambah berat atau memperlambat kesembuhan, di bawah puasa silahkan puasa. Tapi kalau dengan puasa sakit bertambah berat sampai jenengan tidak bisa berbuat banyak kebaikan, maka jenengan disunahkan berbuka. Justru berpuasa dolim, dilarang. Ya. Mudah-mudahan semua sehat ya. Maka mulai sekarang asupan gizi, makanan, minuman kita atur supaya kita bisa menjalani ibadah puasa dengan tidak bermasalah ya. Kemudian saya pesankan ya, karena biasanya kalau puasa itu yang laris bakul es ya, apalagi panas-panas kayak gini ya. Nah, saya pesankan jangan terbiasa ya buka puasa dengan minum es ya kolo-kolo nggak apa-apa mbak, tapi orang marem nek buka orang nganggo es ini jangan, apalagi kalau yang sudah S2 sampun sepuh ini harus mawas diri ya, mawas diri ya, S2 nya sampun sepuh bukan S2 sarjana ya, sampun sepuh, pemenang S3 sampun sepuh sangat. Waduh ya, minumnya es ya, insya Allah sesok ora poso ya, karena tadi jangan ya. Kemudian ya, apalagi Bu Yeni, jangan buka puasa langsung yang disantap gorengan. Enggak gorengan loh Bu Yeni, pisang goreng, tahu goreng, nek gorengan atos ya. Iya, karena ini enggak sehat. Sebab apa? Kalau tadi es ya, seharian selama paling tidak 12 jam kan kita ya, tidak kemasukan apa-apa nih ya perut kita. Sementara kondisi suasana tubuh kita itu hangat ya, suasana di dalam tubuh kita itu hangat ya. Salah satu buktinya ketika jenengan pipis rasanya gimana mbak? Hangat ya. Ketika jenengan haid mengeluarkan darah rasanya hangat, padahal orang ini penghangat yang jero ya, nggak ada, apalagi kompor nggak ada ya. Tapi tadi Allah luar biasa memberikan kebaikan kepada hambanya dengan memposisikan suasana tubuhnya hangat. Supaya apa? Supaya semua organ yang ada di dalam tubuh kita maksimal kerjanya. Coba kalau dingin di dalam tubuh kita, kira-kira jantung kerja apa enggak? Enggak ya, apa maneh senengane gorengan, begitu mlebu langsung beku, mlebu langsung beku. Wong hangat saja harusnya kan lumer tuh lemak, ini saja kolesterol tinggi kok. Mergane apa ya, saking ya, saking banyaknya ya lemak-lemak yang kita konsumsi ya. Nanti ini dari mulai bulan puasa kita belajar makan secara baik. Jadi ya pola makan, pola pikir, pola hidup harus kita jaga supaya badan kita sehat. Kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan harta, persiapan maliyah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah perintahkan untuk perbanyak sedekah. Ya, sebagaimana ya hadis ya, bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu bertambah saat masuk ke dalam bulan Ramadan. Bahkan digambarkan dengan angin yang berhembus saja, ini lebih cepat kedermawanan Rasulullah, karena Rasulullah faham betapa ya besar pahala ketika kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Dan upayakan untuk menggandakan pahala puasa kita ya. Apa itu caranya menggandakan pahala puasa? Dengan cara memberi iftar, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, jenengan dapat pahala puasa seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa sedikit pun. Ya, maka ketika kita menginginkan puasa kita pahalanya tidak lagi 30 hari tapi 300 hari
atau mungkin bahkan lebih dari itu, silahkan jenengan berbagi iftar. Berbagi iftar bisa kepada tetangga, bisa kepada masjid, bisa kepada pondok pesantren, bisa kepada anak yatim. Nih, ada kabar gembira, ada pondok pesantren yatim dan duafa di daerah Pengging, ya di daerah Pengging Boyolali. Ini beberapa hari yang lalu pengurusnya datang ke rumah saya, ya, minta kepada saya, ya, untuk mencarikan donatur, ya, apalagi ini Ramadan, ya. Di sana muridnya ada 200 lebih. Sehari, kata mereka, ya, kata dia, sehari Bu Yeni kita butuh 1 kuintal beras sehari loh buat masaknya. Karena 250-an santrinya, ya. Belum pengurusnya, ya. Belum, ya, guru-gurunya, ya. Itu sekitar 1 kuintal beras untuk makan sehari. Berarti, ya, setiap sebulan itu kita butuh sekitar 90 sak karung beras katanya. Nih, ini jenengan bisa nanti, ya, mungkin ada yang menginginkan untuk menggandakan pahala puasa kita dengan cara seperti itu, ya. Jadi, tapi Bu Yeni saya mampunya cuma 2, enggak masalah. Ada tetangga kiri, ada tetangga kanan, silahkan dikirim, ya. Jadi masak itu jangan kemudian hanya dimakan sendiri saja. Nah, jenengan bikin, ya, biasanya kan kolak, ya ketika Ramadan. Jangan pernah lupa ada tetangga, ya. Jangan pernah lupa mungkin di sana ada orang yang tidak punya, ya. Jangan hanya memikirkan diri dan keluarga saja. Ini cara menggandakan pahala puasa. Nah, ini tentu saja butuh harta, ya. Jangan mikirnya hartanya, ya, sok ben nganggo tuku klambi anyar, nganggo tuku tas anyar, kan harapan ujung, ya. Ujung itu kan berkunjung itu toh, ya ke mertua ben ketok tambah ayu. Nah, itu jangan. Yang kita penkan, ya, yang menjadi prioritas di dalam pikiran kita adalah kebaikan akhirat. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipastikan tahun depan akan bertemu dengan Ramadan lagi atau tidak. Kemudian persiapan yang keempat adalah ilmu, ya, ilmu tentang bagaimana supaya ibadah Ramadan kita berkualitas. Dan insya Allah nanti kurang lebih, ya, 20 menit akan kita bahas tentang fikih puasanya, ya. Tadi tarhib Ramadannya, nanti ini fikih puasanya, ya. Ya, pertama, ya, kita masuk ke rukun puasa. Nah, apa sih rukun puasa? Rukun puasa itu segala sesuatu yang harus dilakukan ketika kita dalam beribadah, ya. Karena rukun itu tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Ketika ini dilanggar, maka puasa kita tidak sah. Rukun puasa adalah menahan diri dari seluruh pembatal puasa, sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Sebagaimana dalilnya ada di surat Al-Baqarah, ya. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Fal'ana, dan maka sekarang bashiruhunna, gembirakan mereka para istrimu, ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Nah, ini, ya, ada kata sekarang gembirakan, ya, istrimu dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Ini maksudnya ketika sudah masuk waktu maghrib, silahkan para suami menggembirakan istrinya. Menggembirakan itu maksudnya piye, Bu Yeni? Maksudnya di sini mereka sudah boleh berjima. Ya, kenapa? Karena sudah selesai, ya, puasanya. Loh, jima itu berarti gembira untuk wanita, ya. Iya. Para ibu lagi digembirakan ketika didatangi oleh suaminya. Digembirakan piye to Bu Yeni? Wong kesel kok, ya. Sedina ora rampung gawean, barang bengi ditarik kok digembirakan loh. Ya,
bahasanya ini luar biasa loh, bahasa Al-Qur'an. Ya, Allah luar biasa. Fasiruhunna, gembirakan istri kalian. Dengan apa? Dengan dijima tadi. Ya. Si gembiralah ya pae. Ya. Ya tidak, di sini ya kenyataannya Allah justru ini domirnya kepada wanita, kepada para istri. Ya. Padahal tadi kenyataannya memang dohirnya, Mbak, bukan digembirakan memang dohirnya, ya, kecuali sing manten anyar, ya, sing manten lawas, ya, kesel. Biasanya kan perempuan kan kerjaannya nggak rampung-rampung ya, dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, ya, arep turu wae mikir sesuk masak opo kok, iya. Blonjone ning kene itu mau tidur, itu kita ya. Tapi tadi ketika tidur itu digembirakan oleh suami karena apa? Ketika kita bisa dan mampu melayani suami dengan baik sesuai aturan Allah, maka pahala akan kita dapatkan luar biasa ya. Maka digembirakan di sini. Jadi kata basiru di sini adalah kaitannya dengan kegembiraan akhirat. Ya, jadi sekarang karena sudah tahu ketika suaminya datang itu digembirakan, tidak lagi merengut, Mbak, malah justru monggo mas. Buyeni loh. Iya, kenapa? Ya digembirakan, tapi tentu saja suami yang baik juga mestinya dia harus melihat istrinya dalam kondisi apa ya suami yang baik seperti itu. Jadi supaya ada balance, ada keseimbangan di situ ya. Jadi boleh ketika sudah masuk maghrib, wakulu washrabu, kalian makanlah dan kalian minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sehingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam minal fajri, dari fajar ya. Jadi maksudnya jelas ya, jelas benang putih benang hitam itu maksudnya ufuk ya. Jadi sampai fajar kita boleh makan, boleh minum sampai fajar ya, sampai fajar. Kenapa kok di sini dijelaskan seperti itu? Karena dulu pertama kali ketika pensyariatan puasa baru turun, baru diwajibkan, itu boleh berbuka tidak sepanjang itu. Berbukanya hanya dari batas maghrib sampai waktu isya. Coba bayangin, Mbak, maghrib tekan isya tok untuk buka. Setelah itu puasa lagi ya. Kalau itu tidak kemudian diperpanjang sampai waktu subuh, jenengan kira-kira puasa sekarang rekoso apa enggak, Mbak? Rekoso banget ya. Burung masak ya, burung manas-manasi baru nyiapkan sudah isya, wis rampung ora sida buka. Iya, apalagi tadi para suami kasihan banget. Jadi nanti begitu dul maghrib, sing dicekel orang minum tapi tangannya bojone. Iya, bisa terjadi seperti itu karena pensyariatannya dulu seperti itu ya. Sampai pada akhirnya banyak sahabat yang melanggar, diantaranya adalah Umar bin Khattab ya. Beliau masih kemudian bersama istrinya sampai waktu isya ya, jadi nggak kuat, nggak bisa. Akhirnya apa? Itu kemudian dihapus, diganti dengan ayat ini, alhamdulillah ya, sampai subuh ya, sampai subuh. Jadi jangan kemudian ya, sampai subuh jek kurang, sampai subuh jek kurang ya nggak memper nek gini ya. Jadi ini sudah luar biasa. Summa kemudian atimmus siyama, sempurnakan puasa ilal lail, sampai malam, sampai waktu maghribnya. Jadi inilah rukun puasa. Kemudian ketika kita berpuasa ada beberapa adab ya. Adab puasa yang pertama adalah syahur
Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian sahur ini juga membedakan ya, antara puasanya orang Yahudi, Nasrani dan orang Muslim. Karena Yahudi dan Nasrani ada puasa tapi tidak dengan sahur. Kemudian di dalam waktu sahur ini juga merupakan waktu terberkah yang ada di hari kita. Karena waktu sahur adalah sepertiga akhir malam. Oleh karena itu, ketika jenengan sahur jangan pernah lupa selipkan doa-doa ya, dari hajat-hajat yang kita inginkan, karena itu adalah waktu terbaik untuk berdoa ya. Sambil menyiapkan, sambil mungkin juga bangunkan anak-anak, ini jangan pernah lupa untuk berdoa. Sebab di sepertiga akhir malam Allah dan para malaikat turun ke langit dunia ya. Allah inspeksi siapa hambanya yang berdoa saat itu, aku kabulkan. Siapa yang bermohon ampun saat itu, akan aku ampuni, kata Allah. Oleh karena itu waktu sahur jangan disibukkan hanya dengan makanan, tapi selipkan doa-doa, karena waktu sahur waktu terbaik. Nah kemudian ini ada catatan, apabila adzan subuh dikumandangkan padahal engkau belum selesai makan sahur. Ini ketika mungkin kita kesiangan atau makanan dan minuman masih berada di tangan kita, maka kita boleh menyempurnakan sesuap atau seteguk saja ya, untuk kemudian ya, kita berhenti dan berpuasa ya. Jadi kalau jenengan ya, kesiangan bangun kok ya, tinggal 10 menit atau 5 menit lagi subuh, ini jangan tidak sahur. Karena sahur itu tidak harus makan besar. Kata Rasulullah ya, bersahurlah meskipun hanya dengan seteguk air. Ya, jadi meskipun seteguk air ini sahur, karena dengan seperti itu jenengan dapat keberkahan, ya, dapat pahala sahur. Nah, kalau terjadi seperti itu ya, kesiangan baru makan beberapa sendok kok kemudian adzan subuh, kira-kira jenengan yang dipilih mana? Ngentek ke makanan atau minum? Minum ya, meskipun hanya seteguk minum. Kalau jenengan ngentek ke makanan gara-gara favorit jenengan ya, wah mana iki sate ayam, kesenanganku, jenengan insya Allah seharian tersiksa ya. Kenapa? Karena tidak minum ya. Ya, maka yang kita upayakan adalah minum dengan seteguk air ya. Jangan terus kemudian 1 gelas air ya, cukup seteguk saja. Nah, seteguk 2 teguk di sini dikatakan. Kemudian adab yang kedua, menahan diri dari apa saja yang membatalkan pahala puasa ya. Karena ya, dari sisi puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Ini banyak orang yang berpuasa seperti itu. Oleh karena itu ya, kita upayakan harus tahu apa saja yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah perbuatan sia-sia. Jenengan seharian puasa tapi WA-an terus, itu batal pahala puasa jenengan, hilang pahala puasa jenengan, karena tadi melakukan perbuatan sia-sia ya. Atau mungkin jenengan puasa tapi berenang kungkum terus mergane panas, ini juga sia-sia ya. Ya, bolak-balik kamar mandi terus nggak boleh ya. Nah, perbuatan sia-sia banyak sekali. Atau mungkin jalan-jalan terus ben nyelimur katanya ya, nyelimur waktunya ben entek ndang entek, jalan-jalan terus, ini juga nggak boleh, pahalanya hilang ya. Nah kemudian apalagi berkata kotor, rofas ya, kata-kata yang konotasinya kepada pornografi, ini nggak boleh. Kemudian berkata dusta, ini juga tidak boleh. Marah-marah tidak boleh, apalagi ghibah ya. Ini perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa kita. Sebagaimana dalil dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila tiba hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia berkata kotor, jangan meneriakkan kata-kata buruk, jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencaci maki dia,
mengajak berkelahi, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku puasa. Inni so'imun, ya, aku lagi puasa. Kemudian sabda Rasul yang lain, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan mengamalkannya, maka tidak ada keperluan bagi Allah pada tindakannya meninggalkan makan dan minuman. Ya, artinya dia puasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang kita lakukan ketika berpuasa adalah lebih dermawan dari biasanya. Tadi sudah disinggung. Dan kemudian meningkatkan semangat membaca Al-Quran, ya, membaca dan mempelajari Al-Quran ini menjadi bagian dari hari-hari Ramadan kita, ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan dikatakan juga Syahrul Quran, ya. Jenengan yang punya kebiasaan satu hari khatam 1 juz, ya, selesai 1 juz, maka di bulan Ramadan tingkatkan 2 atau 3 juz. Saya kasih tahu caranya. Pertama, ya, mungkin 1 juz dalam rangka membaca biasa, tadarus biasa, ya. Kemudian yang kedua, 1 juz kita pakai untuk saat kita sholat dalam sholat taraweh, sholat lail di bulan Ramadan. Ini dengan Al-Quran. Karena kita boleh ketika sholat sunnah itu sambil membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang 1 juz lagi apa? 1 juz lagi adalah hafalan kita gunakan ketika kita sholat fardu. Yang hafal juz 29 gampang, ini enak. Karena juz 29 itu ada 11 surat. Diawali dari Al-Mulk, kemudian diakhiri dengan Al-Mursalat, ya. Ada Al-Mulk, ada Al-Qalam, kemudian ada Al-Haqqah, ada Al-Ma'arij, ada An-Nuh, ya, surat Nuh, kemudian Jin, kemudian apa lagi, Mbak? Ya, Al-Muzammil, Al-Mudassir, ya, kemudian Al-Qiyamah, kemudian Al-Insan dan Al-Mursalat, ya, jadi 11. 1 Al-Mulk itu untuk dibaca ketika mau tidur. Nah, 10 ini kita baca di rakaat sholat fardu kita. Ini luar biasa. 1 juz, ya, setiap hari di sholat fardu kita. Kita atur, kita tulis tuh di tembok dekat, ya, kertas dipasang di tembok dekat kita sholat. Sholat duhur ini dengan ini, sholat asar ini dengan ini, harus diprogram. Supaya apa? Supaya tidak lagi kemudian kul lagi, ya, harus diprogram begitu, ya. Jadi yang sudah punya hafalan, ya, Al-Quran coba praktekkan seperti itu. Kalau tidak 29, ya, misalnya juz amma kita bagi per lembar, ya. Jadi dalam 1 rakaat, dalam 1 juz itu ada 20 halaman atau 10 lembar. Berarti 1 rakaat 1 lembar atau 2 halaman. Silahkan, ya, silahkan, boleh, ya. Jadi untuk menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan caranya seperti itu. Jadi 1 juz tadarus biasa, 1 juz kita pakai ketika sholat lail, 1 juz lagi ketika sholat fardu. Insya Allah 3 juz setiap hari jenengan bisa mengantongi ketika bulan Ramadan, dan itu luar biasa pahalanya, ya. Kemudian yang keempat, adabnya adalah menyegerakan berbuka puasa bila matahari sudah terbenam. Jadi, ya, berbuka puasa itu diperintahkan disegerakan. Jangan gara-gara kita masih kuat kemudian kita, ya, tidak bersegera membatalkan puasa kita. Karena di dalam dalil di sini la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah, ya. Orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan ketika mereka masih menyegerakan berbuka puasa, ya, selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Oleh karena itu tidak usah kemudian, ya, kita, ya, pura-pura sibuk. Sik, ya, aku cek kuat tok, engko sik wae. Ya, ini rodok kemayu, ya, rodok kemayu, ya. Bukan seperti itu, karena berbuka puasa itu diperintahkan untuk disegerakan. Kemudian jangan lupa berdoa ketika berbuka puasa. Nah, doa yang diajarkan Rasulullah adalah dahabat doma wabtalatil uruku,
wa tsabbatal ajru insyaallah. Dan ini doa dibaca ketika setelah minum, bukan sebelum minum. Nah, sebelum minum kita cukup baca bismillah, ya. Kemudian setelah minum baru dahabat doma'u wabtalatil uruku wa tsabbatal ajru insyaallah. Dan jangan lupa juga tidak hanya di waktu sahur waktu terbaik, waktu saat menjelang berbuka ini juga waktu terbaik untuk perbanyak doa. Jadi kalau bisa jenengan 10 atau 15 menit sebelum maghrib ini sudah siap di tempat sholat untuk banyak-banyak berdoa. Nah kalau jenengan bingung doane opo, kenapa? Karena seringkali kita tuh banyak sekali keinginannya sehingga tidak bisa terangkai dengan kata-kata. Diwakili saja dengan istighfar, ya, banyak-banyak beristighfar, insya Allah Allah Maha tahu apa yang kita inginkan, ya. Ini akan bisa, ya, menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita. Nah kemudian yang keenam, berbuka dengan kurma basah. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kurma basah tidak ada, maka dengan kurma kering. Kalau kurma kering juga tidak ada, maka dengan air, kata Rasulullah. Nah, kurma basah di sini bukan kurma yang dicemplungkan banyu ya, Mbak. Ya, tapi betul-betul kurma segar, ya. Namanya rutob kalau di sini, ya, rutob, ya, kurma yang enak muda itu masih mengkal, itu rutob. Nah, kalau sulit ini pakai kurma yang olahan tidak apa-apa, ya, karena kurma yang ada di tempat kita itu banyaknya olahan. Nah kalau tidak ada kurma maka dengan air. Nah kemudian hal-hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa apa saja? Yang pertama, bersetubuh pada malam hari di bulan puasa sebelum fajar, boleh, ya. Begitu masuk maghrib sampai sebelum fajar, ya. Tadi dalilnya sudah, ya. Yang kedua, memasuki waktu pagi hari puasa dalam keadaan junub, ini tidak apa-apa. Jadi kalau malam tadi, ya, jenengan baru berkumpul, tidak usah kemudian kesusu mandi, ya, tidak usah jam 2 mandi janabah, nggak usah, nanti pagi pilek jenengan, ya. Nah, nanti menunggu pagi tidak apa-apa. Loh Bu Yeni, saya kan harus nyiapkan sahur begini sampai waktu subuh gimana? Nggak apa-apa, karena mandi janabah itu kaitannya dengan sholat, bukan dengan puasa, ya. Kemudian jangan lupa niat harus sebelum fajar, karena niat puasa wajib itu tidak boleh setelah fajar. Kalau setelah fajar berarti puasanya tidak sah. Jadi sebelum fajar, ya. Biasanya ketika sahur itu kita sudah otomatis niat, ya, karena niat itu pekerjaan hati. Tidak usah jenengan kemudian bingung niat. Kemudian yang ketiga, kita boleh ini kok kita boleh mencium istri? Boleh mencium istri, suami boleh mencium istri dan bermesraan tanpa bersetubuh. Jadi mencium boleh, bermesraan boleh, tetapi dengan catatan tidak disertai syahwat. Angel apa angel, Mbak? Ya. Cuma sekedar nyenggol ora apa-apa, Mbak, ya. Nah, tapi tadi kalau sampai nanti terjadi syahwat kemudian keluar air mani, maka puasanya batal. Nah, oleh karena itu ini tidak usah saja dilakukan, ya. Jenengan sebagai istri tidak boleh mancing-mancing. Tidak boleh mancing-mancing di Ramadan. Kasihan suami kita, karena biasanya yang tegangannya tinggi itu para suami. Nah, kemudian yang keempat, boleh mandi, menuangkan air ke atas kepala untuk mendinginkan tubuh, boleh. Berkumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu juga boleh. Kemudian memakai celak, minyak wangi, obat tetes, injeksi, siwak atau pasta gigi juga boleh. Dengan catatan hati-hati jangan sampai masuk ke kerongkongan, ya, jangan diicipi, ya, nggak boleh, ya. Nah kemudian kalau obat tetes mata gimana? Boleh. Ya, meskipun ada rasa pahit di tenggorokan, karena tujuannya bukan untuk makanan atau minuman, tapi ini untuk pengobatan. Ya, injeksi boleh, tapi yang dilarang injeksi memasukkan vitamin supaya kuat, itu nggak boleh. Ya, yang boleh adalah dalam rangka pengobatan, karena bisa jadi, ya, vitamin C dimasukkan lewat pembuluh darah kan bisa, ya.
itu nggak boleh ketika Ramadan, supaya kuat, itu nggak boleh ya. Nah kemudian boleh juga ketika berbekam, donor darah boleh, tapi ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena biasanya ketika mengeluarkan darah agak banyak ini terjadi lemes ya. Kemudian juga cuci darah boleh kalau kuat ya. Dan biasanya nggak dilakukan ini ya. Kalaupun harus dilakukan berarti batal puasanya ya, hutang puasanya. Yang kedelapan, mencicipi makanan boleh. Ya, mencicipi makanan boleh dengan catatan tidak ditelan. Kenapa? Karena saraf perasa itu ada di ujung lidah. Cukup merasakan, setelah itu kemudian buang, dikeluarkan, kemudian kita berkumur. Silahkan mencicipi makanan. Bahkan di sini mengunyahkan untuk makanan bayi selama tidak sampai ke rongga tenggorokan juga boleh. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada alasan. Zaman dulu memang dikunyahkan, sekarang sudah ada banyak blender. Ya, jangan gara-gara punya bayi boleh loh, boleh. Wah, enek pisang dikunyah, enek kates dikunyah. Nganggo anake jadi alasan nih. Nah, sekarang sudah nggak ada, karena sudah banyak blender. Ya. Kemudian yang ke-9, ini yang paling enak. Makan minum boleh Mbak, tapi karena lupa boleh ya. Kalau karena lupa boleh, tapi ngelali itu nggak boleh ya. Ngelupa itu nggak boleh ya. Karena lupa boleh. Kenapa? Karena ketika kita lupa makan, minum, padahal kita puasa, berarti kita sudah diberi makan, minum oleh Allah. Maka jenengan kalau puasa biasanya hari pertama, hari kedua ini yang tidak terbiasa puasa seringkali lali ya, sarapan. Sarapan. Barang wis rampung sak piring, Mbak. Minum. Kaget, astagfirullah, iki Ramadan. Terus piye kayak ngono? Alhamdulillah tambah kuat, padahal mau bengi wis sahur. Ya itu nggak apa-apa, diteruskan puasanya sah-sah insya Allah, karena memang lupa ya. Nah kemudian muntah ya, tanpa sengaja, ini juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Ya, itulah beberapa fikih tentang puasa. Ya, ada pertanyaan nggak nih Mbak Jo? Ya, monggo. Ya, boleh 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau haid di bulan Ramadan ini bagaimana? Ya kadang-kadang memang ya haid itu menjadi masalah ketika bulan Ramadan, sebab kaitannya dengan puasa dan utang puasa kita ya. Nah ini tentu saja dikembalikan kepada kebiasaan haid sebelumnya. Kalau kebiasaan haid sebelumnya itu seminggu atau 7 hari, maka boleh dihitung selama 7 hari. Atau jenengan pakai hadis yang dari Aisyah, penetapan dari Aisyah. Karena penetapan lamanya haid itu tidak ada ya, penetapan pastinya di Al-Quran maupun di As-Sunnah tidak ada. Oleh karena itu kita merujuk kepada pendapat-pendapat salaf ataupun para ulama. Di antaranya salaf ini adalah Aisyah ya. Aisyah ini adalah istri Rasulullah, kita tahu ya, menetapkan ketika ya haid itu maksimal adalah 10 hari. Jadi kalau misalnya terjadi keluar dari biasanya, jenengan boleh berpatokan tadi, kembalikan kepada kebiasaan haidnya. Kemudian di hari itu kita mandi janabah, setelah itu berlaku hukum wanita istihadah. Nah, meskipun keluar darahnya ya, artinya dia tetap puasa, sholat dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itu. Atau mengambil tadi Aisyah ya, 10 hari
Setelah itu jenengan mandi janabah, kemudian berlaku hukum istihadah. Atau kalau ulama ambil Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i ya, berpendapat wanita itu masa sucinya 15 hari. Berarti masa haidnya 15 hari. Kan bulan kan kalau tidak 29 30. Ya, jadi 2 pekan. Silahkan, ya silahkan. Ya. Dan jenengan jadi berpatokan seperti itu. Atau kalau bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah boleh. Karena darah haid dengan darah istihadah itu berbeda. Darah haid itu warnanya cenderung hitam, ya, turab sampai hitam. Warna tanah, coklat tanah sampai hitam, itu darah haid. Tapi darah istihadah merah segar. Ya, merah segar. Jadi monggo jenengan bisa ya mengambil salah satunya, ya. Jadi seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran. Iya. Ya, ya. Saya kan juga ingin waktu happy itu tetap memperbanyak baca Al-Quran. Ya, ya, ya. Dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat, ya, karena ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang melarang secara mutlak, dan ada yang di tengah-tengah untuk wanita haid kaitannya dengan membaca Al-Quran. Nah, untuk ini saya mengambil yang tengah, yang Utsaimin, pendapatnya Syekh Utsaimin, ya. Utsaimin berpendapat ketika ya, wanita haid menginginkan berinteraksi dengan Al-Quran, maka silahkan berinteraksi dalam rangka belajar atau mengajar. Nah, kalau kita tidak mengajar berarti belajar. Caranya bagaimana? Ya kita hafalan. Ya, itu kan interaksi dengan Al-Quran. Yang penting interaksi dengan Al-Quran tetap ada. Ya, jadi kita boleh menghafal atau boleh belajar membaca atau tadi mengajarkan kepada ya mungkin anak kita atau mungkin saudara kita seperti itu. Dan tadi untuk kehati-hatian maka jangan pakai mushaf yang penuh. Artinya betul-betul hanya mushaf yang tulisan Arab tok. Ya, tulisan Al-Qur'annya saja, tidak ada artinya. Nah, ini untuk kehati-hatian. Jadi bukan berarti ketika kita dalam kondisi haid itu tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, upayakan ya dengan memperbanyak hafalan itu tadi, Mbak. Ya, nambah hafalan atau murojaah hafalan yang pernah kita hafal. Itu juga boleh. Tapi tidak dianjurkan memang untuk tadarus yang seperti kita lakukan ketika kita bersih, ya itu, ya dipakai mushafnya yang ada terjemahan, itu jauh lebih hati-hati. Sudah, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini menambah ilmu kita tentang dinul Islam dan membawa kebaikan untuk kebaikan akhirat dan dunia kita, dan bisa menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita, insya Allah. Ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.